welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian yang pertama kali nonton ataupun rajin nonton dan dimanapun kalian berada, di Jakarta, Surabaya, dan Palangkaraya. We are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita bernyanyi, bermain games, dan mendengarkan firman Tuhan, kita yel-yel bareng yuk. Joy, yes, 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 I, awesome. Kurang semangat nih. Satu kali lagi ya. Joy, yes, 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 I, awesome. Yeay. Hello Joy Kids, welcome to Joy Online Service. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. I am special, very special, because Jesus loves me so much. I am special, very special, because Jesus loves me so much more.
besar cintamu. Sama-sama kita lompat sama-sama yuk. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Semuanya katakan sama-sama yuk. Everybody get ready. Siap-siap sama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi sama-sama yuk, muter sama-sama. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Wuhuu. Kita siapkan kita sama-sama. Kita mau mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu ini. Yes God, kami mau jadi serupa dengan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Yes Jesus. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kita sama-sama katakan. Kau Tuhanku, Ya Tuhan. yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan. Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan serupa denganmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Yes, dia Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Semuanya angkat tangan sama-sama katakan. Kau Tuhanku, yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan serupa denganmu. Sekali lagi katakan. Yes, Kau Tuhanku. Tuhanku, yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan serupa denganmu. Semuanya kita angkat tangan sama-sama. Yes God, I want to be like you. Kami mau jadi serupa dengan Kau Tuhan. Kita katakan haleluya. Haleluya ya Tuhan. Kami mau jadi seperti Engkau. Haleluya. Yes Jesus, you are our God. Tuhan yang hebat. Haleluya. Semua katakan haleluya.
ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami dengarkan firman-Mu. Biarlah kami semua siapkan hati kami. Semua anak-anak yang siap katakan amin. Oke, semuanya kita sudah bernyanyi dan memuji Tuhan. Sekarang kita akan main games. Nah, di games kali ini ada 2 tim, yaitu timnya Mas Gilbert dan Evelyn, dan ada timnya Kakak Obi dan Feli. Nah, nanti sebelah sini akan melempar bola dan yang sebelah sini akan menangkap bolanya. Dan siapapun yang mendapatkan bola paling banyak maka akan jadi pemenang. Oke, kita mulai ya. Kita hitung bareng-bareng ya. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Salah. Aduh. Oh. Oke, ayo kita hitung dulu dari timnya Feli. Kita akan hitung ya berapa bola ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bola. Dan kalau dari timnya Evelyn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bola. Yang menang adalah tim Evelyn dan Mas Gilbert. Udah betul belum ya posisinya? Aduh, nggak ada bolanya. Hai. Nah, lihat nih apa yang bisa lakukan. Yes, tahu nggak? Ada yang tahu nggak ini? Pasti semua anak tahu ya. Banyak anak juga sedang belajar. Yes, ini namanya adalah stick golf ya. Jadi banyak sekali sekarang anak-anak yang mempelajarinya. Nah, hari ini nggak ada hubungannya sih sebetulnya ya. Ada sedikit lah ya. Misalnya punya pertanyaan, siapa yang jago olahraga, ya kan? Pasti banyak nih di sini ya. Ada yang bisa nih, mungkin ada yang jago golf, ada juga yang sekarang ini lagi musim juga ya. Namanya apa yang pakai gini, bawa raket, yes, tenis, badminton mungkin, lalu mungkin ada yang jago basket, ya. Ada juga yang jago lari, ada juga yang jago mungkin gimnastik, ya kan? Yang bisa mungkin begini-begini kakinya, split-split gimana gitu ya. Kalau sports ya, tapi ada juga hal yang lain ya, mungkin di antara kita juga ada yang jago main musik ya kan, with music atau art ya kan, bisa menggambar dengan indah, ya bisa melukis atau mungkin juga selain itu mungkin bisa foto ya kan, fotografi. Lalu kalau musik ya, art selain menggambar, melukis, mungkin juga seperti fotografi, lalu juga bisa dance, ya juga bisa musik seperti singing ya kan, piano, gitar, mungkin violin, atau mungkin ini ya yang keren sekali bentuknya ya, yang seperti ini mainnya. Yes, ada yang bisa tebak apa ini? Duduk, lalu alatnya gede banget, terus kita mainnya begini-begini. Yes, namanya apa? Yes, harpa ya. Dan juga mungkin banyak lagi ya. Mungkin kita nggak good at sports atau music atau art mungkin, tapi kita good di English ya, di pelajaran sekolah, mungkin mathematics, science, atau mungkin juga social, atau mungkin Mandarin, atau apapun yang lainnya ya, pokoknya sesuatu yang good at school, atau bahkan mungkin religion ya enggak sih? Oh, dia ini anak yang sangat hafal cerita Bible, mungkin bukan cuma cerita aja tapi bisa menghafalkan ayat-ayat Alkitab banyak sekali. Ya, apapun itu adalah bisa disebut sebagai kelebihan atau istilahnya apa ya, talenta kita. Nah, paling tidak kita punya kelebihan itu satu gitu ya. Mungkin ada yang punya banyak, ada yang cuma punya satu, ada yang punya 1000 mungkin. Nah, mungkin selain itu ada juga hal yang lain, misalnya ya enggak, seperti cooking ya kan, baking, atau bahkan mungkin talking ya, bicara. Ada orang yang sangat pintar bicara dengan orang lain ya, dia bisa membawa suasana, dia bisa ngobrol bahkan dengan orang yang lebih dewasa. Itu juga adalah sebuah istilahnya kelebihan atau kemampuan. Nah, kalau kita bicara soal hal yang hebat gitu ya, bisa bicara aja gampangnya kita good at English ya kan. Kalau kita belajar bahasa Inggris itu sesuatu yang sangat menyenangkan buat kita, dan nggak perlu waktu yang banyak, dan nilai kita di sekolah itu selalu bagus, bahkan kita itu mungkin juara umum nomor 1 untuk bahasa Inggris di sekolah kita, mungkin gitu ya. Nah, waktu kita belajar bahasa Inggris itu kan sangat gampang. Nah, ternyata kelebihan kita bahasa Inggris itu tidak sama dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, misalnya contohnya kita ini kesulitan di pelajaran mathematics ya enggak sih, kita nggak seberapa bisa
matematika ya, matematik sangat sulit buat kita. Udah les, udah belajar ya, belajar di rumah juga, les udah berjam-jam, les sampai nambah-nambah jam. Still our mathematics tuh nggak begitu bagus. Nilainya itu kalau ulangan cuman 60, sometimes bisa 70, 75, untuk 80 aja itu sangat-sangat jarang ya. Nah, mungkin kita juga jadi berpikir, aduh, ya sudahlah, biarin aja, nilai gue jelek, ya udah gitu ya, kita nggak usah ngapa-ngapain, udah biarin aja. Pokoknya kalau enggak, justru waktu ulangan matematika kita berusaha yang lain, misalnya nyontek kali atau apa. Tapi kita nggak mau belajar. Atau justru sebaliknya, waktu nilai kita nggak bagus di matematika, kita belajar lebih ekstra lagi, kita work more hard, even harder daripada sebelumnya, sampai akhirnya kita mendapatkan mungkin nggak sampai 100, tapi at least we get 80 or 85. Kira-kira kita yang mana nih? Anak yang pertama ya, yang pokoknya ya udahlah, cuek, masa bodoh deh, who cares gitu ya, nilai gue jelek ya sudah gitu, aku nggak peduli, aku nggak mau belajar, malah semakin aku malas belajar gitu ya. Atau kita anak yang kedua, anak yang semakin istilahnya semangat ya, semakin menggebu-gebu, pokoknya aku harus berusaha gimana caranya supaya nilai matematikku ini jadi bagus, better than before gitu ya. Kalian yang pertama atau yang kedua? Kalau Miss jujur aja sih, walaupun nggak di sebuah bidang, tapi Miss adalah orang yang kedua ya, orang yang cukup semangat gitu ya. Kalau nggak bisa justru semakin berpikir kenapa kok aku nggak bisa gitu ya. Nah, tapi yang kedua ini adalah orang yang disebut dengan orang yang tidak mudah putus asa ya, not easy to give up istilahnya ya, nggak gampang menyerah karena sesuatu hal yang bikin kita itu, istilahnya bikin kita itu jadi mungkin nilainya nggak bagus, atau bikin kita itu mungkin misalnya ini ya, kita masak gitu ya, atau cooking atau baking sesuatu, gagal, kira-kira kita langsung berhenti, itu kita coba lagi. Nah, itu adalah orang yang nggak gampang menyerah, adalah orang yang mencoba lagi. Mungkin kalian dari sekolah pernah dengar ya, seseorang yang bernama Thomas Alva Edison. Dia adalah dia adalah penemu lampu. Di situ dia adalah orang yang nggak begitu pintar, tapi dia adalah orang yang berusaha dengan sangat keras. Ya, dia berusaha sangat keras. Akhirnya apa? Setelah beribu-ribu kali dia mencoba, bukan cuma 1-2 kali atau 10 kali, tapi beribu-ribu kali dia mencoba, sampai akhirnya dia bisa berhasil menciptakan atau istilahnya menemukan gimana caranya membuat bola lampu. Nah, kalau kita jadi orang yang seperti itu, otomatis kita jadi orang yang sangat nggak mudah menyerah. Nah, hari ini cerita Alkitab kita adalah tentang seseorang yang not easy to give up ya. Walaupun orang ini sudah tua, ya mungkin bukan tua banget, tapi dia bukan lagi anak yang masih muda yang baru belajar, tapi dia adalah orang yang sudah cukup usia, tapi dia mau berusaha supaya apa? Kehidupannya jadi lebih baik. Ini adalah sebuah cerita perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia ada di dunia ini ya. Jadi waktu-waktu itu Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia itu sering sekali menceritakan banyak sekali perumpamaan, dan salah satunya adalah ini. Judulnya adalah The Judge and the Widow ya. Jadi janda dan hakim dan janda ya. Nah, hakim ini adalah seseorang yang sangat jahat ya. Jadi di sebuah kota, ini karena perumpamaan, jadi ini sebuah cerita. Di sebuah kota itu ada seseorang hakim yang sangat jahat. Ya, dia nggak takut Tuhan, dia nggak peduli sesama, dia nggak ngurus yang adil ataupun nggak adil. Pokoknya dia cuma terima istilahnya yang menyenangkan hatinya gitu ya. Hal yang istilahnya membuat dia happy. Mungkin kalau kita ngomong kasih suap gitu, mungkin disuap, entah dikasih uang, dikasih emas, atau mungkin kalau zaman itu mungkin makanan atau korban atau apapun. Jadi hakim ini dia nggak peduli dengan orang lain, dia nggak peduli dengan sekitarnya, dia juga tidak takut kepada Tuhan. Nah, lalu di suatu kota yang sama itu juga ada seorang janda ya, widow, yang dia itu lagi menghadapi suatu masalah. Dia itu menghadapi masalah dan perkaranya itu dimasukkan ke pengadilan yang ditangani oleh hakim yang tidak adil ini, yang jahat ini tadi. Lalu hakim ini malas ya, karena dia tahu sebetulnya janda ini nggak salah gitu kan ya, yang salah itu yang oponennya, musuhnya gitu ya. Tapi dia nggak peduli, pokoknya kalau dia dapat sesuatu dari musuhnya ya dia akan mengalahkan janda ini, selain membuat janda ini yang salah gitu. Nah, tapi janda ini dia begitu semangat ya, dia setiap hari dia mengunjungi hakim ini yang jahat ini tadi, dia datang, tolonglah, pokoknya dia itu minta tolong karena perkaranya ini nggak adil, dia minta tolong diadili dengan adil, dia minta tolong supaya dia itu pokoknya dia itu minta
minta tolong banget sama si hakim yang jahat ini tadi. Hakim yang jahat ini dia nggak peduli, dia tetap nggak ngurus sampai akhirnya di suatu titik ya, karena janda ini begitu rajin ya, setiap hari datang, dia datang ke rumahnya, mungkin dia ketok rumahnya, gimana Pak Hakim, gimana dengan perkara saya gitu ya, lalu sama hakimnya mungkin bahkan nggak ditemuin, sama hakimnya mungkin bahkan dibiarkan, sampai berkali-kali dia berusaha terus, dia masih terus ngetok terus rumahnya, gimana Pak Hakim, gimana, ayo aku ditolong dong gitu ya. Pokoknya dia terus setiap hari tanpa henti, mungkin 1 hari 3 kali seperti orang makan gitu ya, dia datang terus ke tempat hakim ini, sampai akhirnya hakim ini jengkel juga gitu ya, gemesin gitu ya kali ya. Kenapa sih jandanya ini kok datang terus, kok nggak menyerah, dia kok nggak capek-capek untuk mengunjungin aku gitu ya. Akhirnya dia merasa aduh melelahkan ya, istilahnya pagi siang sore lihat janda ini terus gitu ya. Mau keluar jandanya udah nunggu di depan pintu rumah kali gitu ya. Dia mau pergi kemana, orang ini lagi masih close di depan pintu rumahnya. Akhirnya dia memutuskan, dia sudahlah, daripada dia datang terus, aku capek juga lihatnya dan menyusahkan aku banget, oke lah aku bela aja perkaranya, gua bantu dia gitu ya istilahnya. Nah akhirnya janda ini memenangkan perkaranya karena bantuan hakim tersebut. Nah apa yang Tuhan katakan pada waktu itu? Lihatlah apa yang dilakukan oleh hakim yang jahat dan gak adil itu. Ya, dia bahkan membela orang yang dia nggak mau bela, yang dia nggak peduli. Bagaimana dengan Tuhan kita, dengan Allah di Bapa di surga gitu ya? Apakah dia nggak mungkin bela perkara umatnya sendiri atau istilahnya orang yang dia sayangi gitu ya? Apakah dia akan mengulur-ngulur waktu kayak hakim yang tadi itu untuk menolong mereka? Dan percayalah ya, percayalah bahwa Tuhan itu akan langsung membela perkara kita. Dan kira-kira waktu anak manusia, jadi waktu Tuhan Yesus datang balik kembali, ada nggak sih orang yang masih percaya kepada Bapa di surga? Ya itu kata-kata Tuhan Yesus ya. Kok bulat gitu Miss ya? Intinya apa? Tuhan Yesus itu kepingin kita itu tahu ya, bahwa ketika kita istilahnya berdoa terus menerus, Bapa di surga nggak mungkin nggak dengerin kita, nggak mungkin nggak dengerin doa kita ya. Ini tentang prayer, ini tentang berdoa ya. Berdoa itu mungkin ya kadang kita itu bisa berdoa, langsung kita doa, tiba-tiba kita amin terus tiba-tiba muncul, itu bisa banget Tuhan buat gitu. Tapi kadang ya seperti minggu lalu kan kita diajarin ya, waktu kita berdoa kadang kita harus menunggu. We have to wait, karena apa? Ada proses yang harus kita lewatin. Ya gak sih, kayak makanan ya, waktu dimasak ada proses yang harus dilewatin. Harus potong dulu buah-buahannya, potong dulu sayur-sayurannya. Mungkin kita harus potong dulu bawang-bawangannya, kita harus potong dulu daging, sayur. Semuanya harus diproses terlebih dahulu supaya bisa jadi apa? Makanan yang enak. Kalau kita nggak diproses, nggak dipotong, misalnya ayam gede-gede banget, makannya pasti susah, ya kan? Jadi begitu juga dengan doa ya, ada doa itu ada proses yang harus kita lewatin. Kita harus menunggu prosesnya Tuhan. We have to wait supaya apa? Waktu kita dapat jawaban doa kita, we are ready. Nah, kita sudah siap. Nah, tapi sometimes ya waiting itu nggak enak ya nggak sih? Minggu lalu kita udah bahas banget ya, waiting itu sesuatu yang sangat-sangat menjengkelkan and very annoying. Nah tapi when we wait, apa yang bisa kita lakukan selain kita menunggu, kita istilahnya menunggu dan percaya kepada proses itu, kita juga bisa apa? Terus berdoa, keep praying ya. Kita terus berdoa supaya apa? Mungkin jawabannya itu nggak langsung muncul, tapi ketika kita terus berdoa ya, hati kita itu diubahkan. Kita diingatkan bahwa Tuhan itu pasti menjawab doa kita. Hanya saja sometimes jawaban Tuhan itu mungkin nggak sama seperti yang kita mau gitu ya. Itu cuma bedanya. Coba kita nggak bahas soal itu, tapi kita bahas soal ini. Kita nggak mau menyerah ya. Kita nggak, misalnya udah kita bilang sekali, kalau nggak didengarkan ya sudah gitu. Tapi nggak, kita mau terus berusaha dan terus berdoa ya. Karena apa? Misalnya gini ya, siapa di sini yang pernah naik transportasi umum? Nah, semuanya pasti pernah ya kan, entah mungkin di Indonesia ataupun ketika kita di luar negeri, misalnya naik pesawat atau plane atau train ya nggak sih, they have schedule ya, mereka punya jadwal. Misalnya kita harus terbang jam 10 ya, mungkin dari Jakarta ke Surabaya, atau mungkin dari Surabaya ke Palangka, atau dari mungkin dari Indonesia ya ke Singapura atau kemanapun kita pergi. Plane itu atau train itu ada schedule-nya. Misalnya kita harus naik plane atau train jam 10 pagi. Kira-kira when is the time kita harus berangkat dari rumah? Otomatis kita harus berangkat like 2 hours before ya nggak sih? Karena kita harus tiba di bandara atau stasiun minimum 1 jam sebelumnya ya, 1 hour before ya. Kalau
itu penerbangan domestik. Jadi kalau jam 10 berarti we have to be ready before 8 ya nggak sih, jam 8, at 8 o'clock kita berangkat dari rumah menuju ke bandara atau stasiun. Nah di sana apa yang kita lakukan? Otomatis kita menunggu, we have to wait ya nggak sih. Kira-kira kalau menunggu gimana? Apakah kita marah-marah karena apa kita nggak mau nunggu? Kita maunya naik pesawat langsung, nggak bisa ya kan? Ya nggak sih, karena apa? Itu adalah istilahnya kendaraan umum. Semua orang naiknya sama-sama. Kalau kita nggak mau nunggu, misalnya ya, kita datangnya mepet banget gitu ya. Kira-kira apa yang terjadi? Kita ditinggal sama pesawat atau tren tersebut, ya nggak sih? Nah, kalau kita aja loh ya untuk istilahnya naik plane atau naik train menuju ke tempat yang kita mau tuju, kita mau dengan sabar menunggu, ya nggak sih? Kita mau dengan sabar datang lebih awal, bahkan menunggu, yang bahkan mungkin kadang pesawat itu bisa delay, ya nggak sih? Bisa batal, bisa delay. Kalau misalnya sampai jelek kata pesawatnya rusak gitu kan, kita kan nggak mau dong terbang dengan pesawat rusak, ya nggak sih? Kita pasti menunggu lagi, ya kan? Tapi ya walaupun mungkin sudah gak sabar, tapi kita tetap menunggu supaya kita bisa terbang dengan baik, dengan aman, naik tren yang dengan aman. Karena apa? Kita masih mau menunggu. Karena apa? Kita nggak mau dong kalau plane-nya seandainya ini plane-nya rusak gitu, kita mau naik kan nggak mungkin. Kita pasti something bad happen. Nah begitu juga dengan doa, ya nggak sih? Kalau kita cuma menunggu, kita menunggu plane atau tren aja kita dengan sabar ya, kita mau menunggu. Apalagi terhadap Tuhan. Tuhan tuh nggak mungkin kayak tadi dibilang mengulur-ngulur ya, maksudnya membiarkan orang yang disayanginya itu menunggu terlalu lama. Karena apa? God is always on time ya. Jadi Tuhan itu selalu tepat waktu. Tuhan tuh nggak pernah molor, ya nggak sih? Tuhan tuh nggak pernah terlambat. Mungkin kalau pesawat bisa delay, tapi Tuhan tuh nggak pernah delay. Tuhan nggak pernah terlambat. Tuhan tuh selalu on time. Karena itu Superman tadi dikatakan ini, be patient, God is always on time ya. Tuhan tuh selalu tepat waktu, nggak pernah terlambat. Jadi kita cuma harus apa? Belajar sabar. Be patient, God is always on time. Nah, siapa di sini yang pernah lihat matahari? Semuanya pasti pernah lihat. Pernah nggak sih matahari itu terlambat munculnya? Nggak pernah ya. Yang ada matahari ketutupan awan karena mendung. Tapi matahari itu berputar selalu seperti itu. Nggak pernah terlambat, nggak pernah lebih awal. Jadi dia selalu tepat pada waktunya. Ya, dan nggak pernah matahari itu mundur mungkin ya datangnya, nggak pernah. Tapi matahari itu keluarnya selalu tepat pada waktunya. Nah, kita mau lihat sebuah video ya, video di mana ini tentang planet atau tata surya kita yang mungkin bisa menolong kita juga gambaran betapa on time-nya Tuhan. Jadi Tuhan tuh bisa mengatur perputaran setiap planet dan juga memutari matahari, begitu juga dengan segalanya itu setiap saat dengan tepat waktunya, sepersekian detiknya tidak pernah luput. Oke, kita mau saksikan sama-sama. Nah, kalian udah lihat sendiri kan gimana detailnya, istilahnya persisi tepat waktunya Tuhan tuh memutar setiap planet-planet itu dengan putarannya masing-masing planet. Ya, jadi kalau minggu lalu ya kita diajak untuk bersabar ya, kita menunggu jawaban doa dari Tuhan, dan kali ini kita diajak sama-sama untuk be patient, God is always on time ya. Kita mau belajar sabar sama-sama karena kita tahu Tuhan tidak pernah terlambat. Super kebenaran kita hari ini adalah be patient, God is always on time. Ayat penuntun kita hari ini terambil dari Lukas 18 ayat 1-8 or in English Luke 18 verse 1 until 8. Dan ayat hafalan kita hari ini terambil dari Roma 12 ayat 12. Hendaklah saudara berharap kepada Tuhan dengan gembira, sebarlah di dalam kesusahan dan tekunlah berdoa. Or in English, Romans 12 verse 12. Rejoice in our confident hope,
be patient in trouble, and keep on praying. Oke semuanya, mari kita berdoa. Haleluya, puji syukur Allah Bapa Surgawi atas khotbah hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah memberkati ibadah kami. Sekarang Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus supaya firman yang Engkau sampaikan bisa kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Selamat Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, Joy Online Service sudah selesai. Jangan lupa subscribe, like, give positive comment, and share ke teman-teman kalian. See you next week guys.